Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya akan membahas Ranking of Kings episode yang ke-17. Tapi sebelum itu saya sarankan teman-teman untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti dengan jalan ceritanya. Link videonya ada pada kolom deskripsi di bawah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di episode sebelumnya, kita sudah melihat kemampuan Pangeran Bocci yang bisa menangkal petir Raja Desa. Di samping itu, Pangeran Despa juga meminta sang kakak Raja Desa untuk kembali ke dunia bawah. Hal itu dikarenakan Raja Desa sama sekali bukanlah tandingan bagi Pangeran Bocci. Sementara itu, rahasia tentang Oken juga akhirnya terungkap, yang mana dia merupakan adik bungsu Raja Desa dan Pangeran Despa. Kemudian kita akan dikenalkan dengan Satun, yaitu sang raja penguasa kerajaan dunia bawah, sekaligus keturunan dewa-dewa yang hampir punah. Selama bertahun-tahun Satun sudah mengabdikan hidupnya untuk mencari keabadian, dengan cara merenggut banyak nyawa rakyatnya yang tidak bersalah. Hingga akhirnya dia beranggapan jika melanjutkan keturunan merupakan petunjuk untuk meraih keabadian. Karena hal itulah Satun kemudian menikahi seorang manusia dan akhirnya melahirkan 3 orang anak. Si anak sulung bernama Desa, yang terlahir sebagai manusia super dan mewarisi kekuatan ayahnya. Lalu anak kedua bernama Despa yang merupakan seorang manusia biasa, namun dia mewarisi sedikit kekuatan sang ayah. Sedangkan si anak bungsu bernama Oken, yang memiliki fisik yang sangat kuat. Namun sayangnya dia tak mewarisi sedikit pun kekuatan super ayahnya. Hingga pada akhirnya, ketiga kakak beradik itu berhasil mengalahkan dan membunuh ayah mereka yang sangat kejam, dan membuat negeri mereka kerajaan dunia bawah menjadi damai. Namun setelah itu terjadi sesuatu. Di saat Oken berusia 25 tahun, dari dalam dirinya bangkit kekuatan keabadian. Hal itu lantas membuat Oken sangat terpukul. Dia lalu memohon bantuan kepada kedua kakaknya dan mengatakan jika dia tak ingin kehilangan jati dirinya. Namun apa daya, beberapa waktu berlalu Oken pun akhirnya sudah berubah, dan sang kakak Raja Desa sama sekali tak bisa melakukan apa-apa. Atas kejahatan yang sudah dilakukannya, Raja Desa lalu menangkap Oken dan mencap adik bungsunya itu sebagai penjahat kerajaan dunia bawah. Namun pada akhirnya Miranjo datang dan melepaskan Oken dari penjara yang mengurungnya. Di sisi lain, Pangeran Bocci dan Kage secara kebetulan bertemu dengan Apeas yang sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Setelah itu mereka lalu hendak membawa Apeas kepada Ratu Hailing. Di tempat lain, Bandit Joku bersama 2 penjahat lainnya membawa Miranjo ke suatu tempat. Namun tiba-tiba Miranjo memanggil Oken datang kepadanya, dan secara mengejutkan, Oken tiba-tiba saja terbangun dan langsung melepaskan dirinya. Hal itu lantas sangat mengejutkan Pangeran Despa dan sang kapten pasukan Satria dunia bawah. Namun mereka berdua tak bisa berbuat apa-apa lagi, di saat Oken mengendalikan dan membuat tubuh mereka berdua tak bisa bergerak sama sekali. Setelah itu Oken lalu mengambil pedangnya dan segera pergi meninggalkan mereka. Sementara itu Pangeran Bocci dan Kage sangat kewalahan untuk membawa Apeas. Namun tiba-tiba Apeas langsung terbangun. Tapi dia hanya terdiam ketika Kage menanyakan apa yang terjadi padanya. Kage bahkan sempat berpikir jika Apeas juga bisu sama seperti Pangeran Bocci. Namun Apeas tiba-tiba menyarankan Pangeran Bocci untuk segera pergi dari tempat itu. Apeas berkata jika Miranjo ingin membunuh Ratu Hailing dan juga menghancurkan kerajaan itu. Apeas juga memberitahukan kepada mereka berdua jika Raja Bos sudah dibangkitkan dengan mengambil alih tubuh Pangeran Daida. Hal itu lantas sangat mengejutkan mereka berdua. Apeas lanjut menjelaskan jika semua itu dilakukan Miranjo demi mewujudkan impiannya, yang mana dia ingin selalu berada di sisi Raja Bos. Miranjo tak ingin Raja Bos terbebani dan bisa mengembara lagi bersamanya. Apeas juga mengatakan kalau dia tak bisa lagi mengkhianati Miranjo. Mendengar itu Kage lalu berusaha menyadarkan Apeas. Namun Apeas malah berkata jika dia harus mengalahkan Pangeran Bocci. Namun secara tak terduga, Apeas sangat terkejut melihat aura kekuatan Pangeran Bocci yang sangat besar. Apeas lalu bertanya siapa Pangeran Bocci yang sebenarnya. Mendengar itu Kage lalu menjelaskan jika Pangeran Bocci sudah berubah dan kini menjadi sangat kuat.
Semua itu berkat rintangan yang dilalui oleh Pangeran Bocce dan juga latihan yang diberikan oleh Pangeran Despa kepadanya. Semua keraguan Apias selalu berubah menjadi kekaguman di saat mendengarkan semua itu. Apias juga berkata jika Pangeran Bocce sudah menemukan seseorang yang dapat meyakinkan dirinya, sama seperti Miranjo yang sudah meyakinkan Apias. Setelah itu Apias selalu meminta Pangeran Bocce melakukan apa yang diyakininya. Sedangkan itu Apias hanya bisa berharap Pangeran Bocce bisa menyelamatkan semua orang di kerajaan itu dan juga Miranjo. Di tempat lain, Mitsuma membawa Ratu Heling dan yang lainnya ke sebuah posko persembunyian. Namun secara aneh seekor tikus keluar dari dalam tempat itu dan seakan ingin menunjukkan sesuatu kepada mereka. Di lain sisi, Domas dan Hokuro akhirnya berhasil menemukan pintu gerbang menuju dunia bawah. Namun mereka sangat tak menyangka jika pintu gerbang itu terbuat dari salah satu klan bayangan yang sudah dibunuh. Sesaat kemudian Domas pun langsung membakarnya. Namun tiba-tiba saja Domas merasakan firasat yang sangat buruk. Mereka lalu hendak kembali dan menemui Pangeran Bocce. Sementara itu Pangeran Bocce sempat ragu dengan apa yang akan dilakukannya. Terlebih lagi di saat Kage mengatakan jika mereka harus mengalahkan sang ayah Raja Boss. Pangeran Bocce lantas kembali mengingat bagaimana kenangan indahnya dulu bersama sang ayah. Melihat itu Kage lalu coba memberikannya semangat. Namun di saat yang bersamaan mereka melihat Oken berlari menuju suatu tempat. Tak jauh dari tempat itu Miranjo coba memperingatkan Bandit Zoku agar tidak menyakitinya jika mereka masih ingin hidup. Mendengar itu Bandit Zoku hanya tertawa dan tak percaya kepada Miranjo. Sampai kemudian Oken pun tiba di tempat itu. Hal itu lantas sangat mengejutkan Bandit Zoku. Namun tidak dengan si pembunuh rambut hitam yang sangat meremehkan Oken. Di saat yang bersamaan Kage dan Pangeran Bocce juga tiba di tempat itu. Sementara itu Miranjo kembali memperingatkan kedua penjahat itu dan mengatakan jika mereka berdua sudah berbuat kejahatan besar karena coba membunuh muridnya Apeas. Miranjo juga berkata jika Oken adalah pelayan tanpa akal yang sudah dikendalikannya. Sesaat kemudian Oken pun langsung menghabisi si pembunuh rambut hitam. Sementara itu Bandit Zoku coba melarikan diri. Namun dengan cepat Pangeran Bocce langsung menghadangnya. Melihat itu Bandit Zoku lalu hendak membunuh Pangeran Bocce karena coba menghalanginya. Namun secara mengejutkan, di saat Pangeran Bocce mengeluarkan pedangnya, Bandit Zoku merasakan aura yang sangat mematikan pada Pangeran Bocce. Dengan cepat Bandit Zoku lalu menangis dan memohon ampun kepada Pangeran Bocce. Namun dengan liciknya Bandit Zoku langsung menyemprotkan racun dari mulutnya kepada Pangeran Bocce. Tapi secara mengejutkan racun itu tak berdampak sama sekali kepada Pangeran Bocce. Hal itu dikarenakan Pangeran Bocce adalah seorang raksasa, seperti yang pernah dikatakan oleh Pangeran Despa, yang mana jika racun buatan manusia tak berdampak apa-apa kepada raksasa. Tak punya pilihan lagi, Bandit Zoku lalu coba melarikan diri. Namun Pangeran Bocce dapat dengan mudah melumpuhkannya, dan setelah itu Pangeran Bocce pun langsung mengikatnya. Namun Oken kembali datang dan ingin membunuh Bandit Zoku. Sementara itu Pangeran Despa dan Kapten Pasukan Satria Dunia Bawah dengan cepat segera pergi menuju di mana Pangeran Bocce berada. Pangeran Despa juga berharap jangan sampai Pangeran Bocce menghadapi Oken, karena justru Pangeran Bocce lah yang nantinya akan dibunuh. Sementara itu Ratu Heling masih terus mengikuti kemana tikus aneh sebelumnya pergi. Dan ternyata tikus itu membawa mereka semua kepada Apeas yang sudah tak berdaya. Sedangkan itu terlihat Pangeran Bocce coba menghadang Oken. Oken lalu coba mengendalikan Pangeran Bocce. Namun Pangeran Bocce dapat dengan mudah menghindarinya. Pangeran Bocce bahkan bisa membelah batu kecil aneh yang dilempar oleh Oken. Atas hal itu Miranjo pun cukup kagum di saat melihat Pangeran Bocce yang kini sudah tumbuh menjadi sangat kuat. Miranjo lalu bertanya apakah Kage yang sudah mengeluarkan kekuatan Pangeran Bocce. Kage lalu menjawab jika Pangeran Despa lah orang yang sudah mengeluarkan kekuatan Pangeran Bocce. Sementara itu pertarungan sengit masih terus berlanjut antara Pangeran Bocce melawan Oken. Pangeran Bocce bahkan bisa beberapa kali menusuk dan melubangi baju jirah milik Oken. Namun dia sangat bingung kenapa Oken masih bisa berdiri dan bahkan malah tertawa sangat aneh. Miranjo lalu menjelaskan jika semua serangan Pangeran Bocce tak akan mempan kepada Oken. Kendati demikian Kage masih tetap optimis dan berkata jika Pangeran Bocce masih mempunyai jurus istimewa. Sesaat kemudian Oken tiba-tiba menyerang Pangeran Bocce secara bertubi-tubi. Namun lagi-lagi Pangeran Bocce masih bisa menghindarinya. Dia bahkan bisa menghancurkan pedang Oken menggunakan pedang kecil miliknya.
Hal itu lantas membuat Kage sangat bahagia. Namun tanpa diduga, secara mengejutkan Oken mengeluarkan cairan aneh dari dalam baju jiranya. Dan dengan cairan itu Oken kembali menyatukan pedangnya yang sudah hancur sebelumnya. Setelah itu Oken kembali menyerang Pangeran Bocchi. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka berdua. Sampai-sampai membuat Pangeran Bocchi sangat kewalahan. Namun secara spontan Miranjo lalu menyarankan Pangeran Bocchi untuk segera lari. Pesan itu pun langsung disampaikan Kage kepada Pangeran Bocchi. Sementara itu Miranjo sangat tak mengerti kenapa dia malah memberikan saran kepada Pangeran Bocchi. Kemudian diperlihatkan Miranjo kecil yang masih bersama dengan Pangeran Daida di dalam kegelapan. Sedangkan itu Pangeran Bocchi malah menolak untuk berhenti. Miranjo lalu kembali memperingatkan Kage jika kepercayaan diri Pangeran Bocchi akan membuatnya terbunuh. Namun Kage langsung membantahnya. Kage berkata jika Pangeran Bocchi berpikir semua orang akan mati kalau dirinya tak mengalahkan Oken. Hal itu dikarenakan Pangeran Bocchi sangat memperdulikan orang lain. Sampai-sampai dia tak memperdulikan dirinya sendiri. Mendengar perkataan itu Miranjo pun kembali mengingat masa kecilnya di saat bersama sang ibu. Sesaat berselang Pangeran Bocchi lalu hendak membunuh Oken dengan menyerang titik vitalnya. Namun Miranjo berkata jika hal itu percuma karena Oken adalah makhluk abadi. Karena itulah tak ada cara untuk mengalahkannya. Dengan cepat Kage lalu memberitahukan hal itu kepada Pangeran Bocchi dan meminta Pangeran Bocchi untuk naik ke dinding dan segera lari dari tempat itu. Namun setelah itu Oken malah kembali hendak membunuh bandit Zoku. Tak punya pilihan lagi Pangeran Bocchi pun kembali untuk menghadangnya. Dan hal itu lantas membuat Kage sangat panik. Dia lalu meminta Miranjo untuk membantu Pangeran Bocchi. Namun tiba-tiba saja Kage pun tersadar. Kenapa Miranjo bisa tahu kalau Oken adalah makhluk abadi? Mendengar itu Miranjo lalu memperkenalkan siapa dirinya, yaitu dalang dari semua yang sudah terjadi. Baiklah teman-teman, demikian alur cerita Ranking of Kings episode yang ke-17. Akhirnya pada episode kali ini Pangeran Bocchi dan Oken pun saling bertarung satu sama lain. Kita juga akhirnya dijelaskan kenapa Oken bisa berubah. Yang kemungkinan hal itu dikarenakan kekuatan keabadian yang dicari oleh ayahnya malah diwariskan kepada Oken setelah kematian sang ayah. Namun hal itu malah membuat Oken menjadi gila dan kehilangan jati dirinya. Namun tetap saja pada episode kali ini masih meninggalkan banyak pertanyaan. Seperti salah satu klan bayangan yang digunakan oleh Miranjo menjadi pintu gerbang menuju dunia bawah. Hal itu lantas membuat kita semakin penasaran akan siapa dan dari mana klan bayangan sebenarnya berasal. Seperti biasa, teman-teman yang punya penjelasan dan teori lain boleh saling berbagi di kolom komentar. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Teman-teman yang tak ingin ketinggalan cerita selanjutnya, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.